Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 8 keterampilan dasar mengajar. Adapun pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengajaran mikro dengan dosen pengampu Ibu Dr. Afnita MPD. Baiklah, langsung saja. Apa itu keterampilan dasar mengajar? Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan pokok yang harus dimiliki guru untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif. Nah, yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan ini merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Keterampilan ini harus dikuasai secara teknis oleh calon guru sebagai langkah pertama membangun pembelajaran yang menarik dan bermakna. Keterampilan membuka pelajaran merupakan kemampuan seorang guru dalam mempersiapkan dan memulai kegiatan pembelajaran secara efektif agar siswa siap secara mental dan emosional untuk menerima pelajaran. Tujuannya yaitu menarik perhatian siswa, membangkitkan motivasi belajar, menghubungkan materi baru dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Sedangkan pada menutup pembelajaran merupakan kemampuan seorang guru dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan cara yang membantu siswa memahami inti pelajaran dan memberikan gambaran untuk langkah selanjutnya. Tujuannya yaitu menegaskan kembali pokok-pokok materi yang telah dibahas, lalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi dan evaluasi, lalu menyiapkan siswa untuk pertemuan berikutnya, dan menyelesaikan pembelajaran dengan kesan yang positif. Yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ini merupakan kemampuan guru untuk menyampaikan materi atau informasi secara lisan dengan cara yang sistematis, jelas, dan mudah dipahami agar siswa memahami konsep dan fakta dalam pembelajaran. Keterampilan ini termasuk keterampilan dasar yang wajib dikuasai oleh calon guru karena berperan langsung terhadap keberhasilan komunikasi antara guru dan siswa. Tujuannya yaitu untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, menyederhanakan konsep-konsep sulit menjadi lebih mudah dipahami, dan menjawab pertanyaan atau kebingungan siswa secara tepat. Adapun prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan, yang pertama yaitu jelas. Jelas di mana menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sesuai tingkat perkembangan siswa. Yang kedua, sistematis, di mana kata-katanya disampaikan secara urut dan logis. 3. Relevan, di mana materinya berkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. 4. Ringkas, di mana penyampaian guru tidak bertele-tele tapi cukup mendalami. 5. Ilustrasif, yaitu perkuat dengan contoh analogi, gambar, atau demonstrasi. Yang ketiga yaitu keterampilan bertanya. Merupakan kemampuan guru dalam merancang, menyampaikan, dan menanggapi pertanyaan secara tepat dalam proses pembelajaran dengan tujuan mendorong partisipasi siswa dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi. Tujuannya yaitu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan mendorong pemikiran kritis dan kreatif. Adapun jenis pertanyaan dalam pembelajaran yang pertama yaitu pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup di mana pertanyaan ini memiliki jawaban pasti atau terbatas, biasanya berupa fakta, definisi, atau informasi spesifik. Yang kedua, pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang memiliki beragam jawaban menuntut siswa untuk berpikir
berpikir kreatif, kritis, dan analisis. Dan yang terakhir, pertanyaan analisis, di mana pertanyaan yang mendorong siswa untuk menganalisis, memecahkan masalah, serta menguraikan sebab akibat dalam suatu situasi. Lalu yang keempat, keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang kondusif, tertib, dan efektif, serta mencegah dan menangani gangguan yang dapat menghambat proses pembelajaran. Lalu disiplin kelas adalah suatu bentuk pengendalian perilaku siswa agar mereka bertindak sesuai dengan aturan, norma, dan nilai yang berlaku di lingkungan belajar. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan nyaman. Kedua, menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian siswa. Tiga, mencegah gangguan dalam kegiatan mengajar. Empat, menumbuhkan kebiasaan positif dalam diri siswa. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisien pembelajaran. Lalu yang kelima yaitu keterampilan mengadakan variasi, merupakan kemampuan guru untuk mengubah cara penyampaian materi, metode, dan strategi pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik dan mencegah kebosanan dan meningkatkan pemahaman siswa. Adapun jenis-jenis variasi dalam pembelajaran, yang pertama yaitu variasi cara penyampaian. Ini berfokus pada gaya dan teknik guru saat menyampaikan materi. Yang kedua, variasi media dan alat bantu, seperti mengganti atau mengkombinasikan alat bantu pembelajaran untuk menyajikan informasi secara menarik dan jelas. Tiga, variasi pola interaksi. Variasi ini melibatkan cara guru dan siswa berinteraksi selama pembelajaran. Yang keempat, variasi aktivitas belajar, seperti mengganti jenis kegiatan yang dilakukan siswa untuk mengaktifkan berbagai keterampilan dan minat belajar. 5. Variasi tempat dan waktu, seperti perubahan suasana belajar, seperti belajar di luar kelas, di halaman, di taman, dan juga di lapangan. Lalu yang keenam yaitu keterampilan memberikan penguatan, merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk memperkuat perilaku positif siswa. Hal ini berfungsi sebagai penghargaan atau apresiasi mendorong siswa untuk mengulangi perilaku yang diinginkan. Adapun jenis penguatan dalam pembelajaran, yang pertama yaitu verbal. Penguatan yang diberikan melalui kata-kata atau ucapan guru yang bersifat positif, apresiatif, atau mendorong. Dan yang kedua, nonverbal. Penguatan yang diberikan melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh yang positif. Lalu yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelompok kecil dan perorangan, merupakan kemampuan guru untuk membimbing siswa secara individual atau dalam kelompok kecil guna meningkatkan pemahaman konsep dan pengembangan keterampilan. Peran guru yaitu pembimbing yang diberikan arahan dan motivasi dalam belajar. Lalu fasilitator yang menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung proses berpikir kreatif dan kritis. Dan pengevaluasi yang merupakan memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik. Lalu yang kedelapan yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, merupakan proses membantu siswa dalam bertukar pikir, berbagi ide, dan menyelesaikan masalah bersama. Tujuannya yaitu menghasilkan pemahaman bersama, meningkatkan keterampilan komunikasi, mendorong partisipasi aktif, dan menghasilkan solusi atas keputusan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.